gimana sih rasanya naik ojek di Tiongkok, karena nggak cuma di Indonesia, di Tiongkok juga ada ojek. Ni hao, xin chào. Dia. Ini dia ojeknya. Sebenarnya nggak di semua distrik motor tuh diperbolehkan. Hanya di beberapa distrik saja motor diperbolehkan. Seperti diantaranya di distrik Panyu ini, tempat saya tinggal. Biasanya saya akan naik ojek ini kalau misalnya waktunya udah terlalu mepet dan butuh cepet-cepet ke kantor. Naik ojek itu, kalau kita naik ojek kita bisa lihat langsung suasana di Guangzhou dan sekitarnya dengan cara yang lebih akrab. Kita bisa ngerasain angin, bisa lihat langsung pemandangan. Karena kalau kita naik metro itu kita jelas saja nggak bisa ngeliat suasana di daratan seperti apa, karena metro tiba-tiba sampai di lokasi. Kanan saya ini pasar tradisional. Model pasar seperti ini masih ada di Guangzhou di beberapa lokasi, tapi memang jumlahnya tidak banyak karena makin lama makin bukan tersisihkan, tergeser oleh keberadaan mall-mall besar, supermarket. Nah, ini pasar tradisional ini. Di pasar tradisional ini harganya bisa separuh hingga sepertiga lebih murah dibandingin di supermarket. Terutama untuk produk sayur mayur ya, buah-buahan. Sana tuh apartemen saya tuh. Karena sebenarnya menggunakan motor di Tiongkok itu secara umum sudah ilegal. Jadi kalau kita perhatikan di sini motornya jenis lama semua dan udah banyak yang rusak. Juga sebagian juga diantaranya tidak ada platnya karena memang ilegal. Perlahan-lahan motor semakin tergeser dari jalur-jalur transportasi umum, dan karena itu motor lebih mudah ditemukan di pinggiran kota. Seperti halnya di Panyu distrik ini.
di pagi hari ini sekitar 15 derajat, 13 sampai 15 derajat, cukup dingin. Makanya kalau naik motor seperti ini semakin dingin karena anginnya. Tidak seperti di Indonesia, penggunaan helm di Tiongkok itu jarang terlihat. Bisa dibilang tidak lazim. Kalau di Indonesia kan hampir setiap orang menggunakan helm, nah di sini tidak. Ini kebetulan dapat ojeknya pakai helm nih. Lumayan menghemat waktu cukup banyak. Sekalipun motor dilarang di Tiongkok, mereka tetap memproduksi motor tapi tidak untuk konsumsi domestik. Umumnya mereka mengekspor motor itu ke luar negeri, diantaranya ke Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini motornya umumnya tua-tua karena memang motor yang baru sudah susah sekali diperoleh dan dilarang memang penjualannya. Jadi bukan hanya membeli dan menggunakan, penjualnya pun dilarang. Dan tidak hanya motor, umumnya mereka juga menggunakan sepeda dan sebagian besar sepeda diantaranya dilengkapi dengan listrik. Jadi sepeda listrik atau motor listrik. Jadi ketika mereka memarkir kendaraan mereka, nah seperti ini. Nah jadi ketika mereka parkir kendaraan mereka, mereka biasanya mencolokkan kendaraan mereka itu untuk di-charge listrik.
Oke, Jeki. Oke, kita sampai di stasiunnya. Nah, biasanya saya akan bayar 20 yuan atau sekitar 40.000 rupiah untuk perjalanan 10 menit. Oke. Sure. 谢谢，谢谢。Oke, itu dia perjalanan kita naik ojek ke stasiun metro dengan waktu 10 menit dari rumah. Sampai ketemu lagi di Made in China Plus berikut. Nah, ini metronya.